Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pembelajaran IPS kelas 8. Semoga pada saat ini kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan belajar saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada Ananda sebagai peserta didik adalah mampu mendeskripsikan serta menyajikan data keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Baiklah, kita bahas materi yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan. Apa itu permintaan? Jadi permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan ini dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, di mana sebuah barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan itu dapat terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap wilayah. Sebagai contoh, wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan jelas memiliki potensi sumber daya ekonomi yang berbeda, apalagi jika wilayah tersebut sudah dalam lingkup antar negara. Nah, kemudian bahwa keunggulan dan keterbatasan antar uang terhadap permintaan ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan akan barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang tersebut mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut juga menurun. Lalu, faktor yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Maksud dari harga barang yang terkait adalah yang berhubungan dengan barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Jika harga barang substitusi dan barang tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang penggantinya itu akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Namun yang berhubungan dengan harga barang komplementer, jika harga barang komplementer itu turun, maka permintaan dan akan barang tersebut itu akan mengalami penurunan pula. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan meningkat pula tingkat kemampuan permintaan. Lalu yang keempat, selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang itu meningkat, maka tingkat permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Lalu yang terakhir, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang. Begitu pula sebaliknya, ya, jika penduduknya di suatu wilayah rendah, maka tingkat permintaan terhadap barang di wilayah tersebut juga akan rendah. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Penawaran ini dilakukan untuk memenuhi penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Itu dilakukan melalui proses produksi. Jadi pelaku penawaran ini disebut juga produsen atau bisa juga penjual yang melakukan ini. Lalu keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam penawaran itu juga sama dipengaruhi oleh berbagai potensi sumber daya ekonomi di wilayah masing-masing. Ya, sebagai contoh, suatu wilayah yang memiliki sumber daya agraris, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan sebagainya, itu akan menawarkan produk agraris ke wilayah yang kurang memiliki sumber daya agraris. Ya, seperti itu.
Nah, keunggulan dan keterbatasan antar ruang terhadap penawaran ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya. Jadi jelas di sini semakin tinggi harga barang, akan semakin tinggi tingkat permintaan yang dilakukan produsen atau penjual. Ya. Dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lalu yang kedua adalah harga barang pengganti atau barang substitusi. Jadi apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Ya, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya harga kopi, ya, yang apabila meningkat itu akan menyebabkan harga barang penggantinya, misalnya teh, ya, itu akan terlihat lebih rendah, maka penjual akan menjual teh dengan penawaran yang lebih banyak. Yang ketiga adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi ini berkaitan dengan segala biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi suatu barang, ya, seperti membeli bahan baku, menggaji karyawan, gitu ya, lalu biaya bahan penong dan sebagainya. Nah, apabila biaya produksi ini meningkat, maka harga barang yang ditawarkan itu akan tinggi, sehingga produsen akan menawarkan produknya dalam jumlah yang lebih sedikit. Lalu faktor keempat adalah teknologi. Ya, teknologi yang modern itu akan memudahkan produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Ya, teknologi memberikan kemudahan, ya, dalam produksi barang. Ya, hal ini bisa menekan biaya produksi. Lalu yang kelima, kebijakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal produksi, misalnya adanya intensif untuk bentuk pemberian modal yang murah. Ya. Kemudian juga dalam kegiatan pasca produksi, misalnya pemberian pajak, ya, misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Ya. Dan jelas kebijakan ini itu juga bisa menekan biaya produksi yang rendah sehingga harga jual barang tidak tinggi. Lalu bahasan yang ketiga adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam teknologi. Jadi sudah tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi memberikan banyak manfaat, ya, dan pengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan. Teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan, ya, memberikan kecepatan yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi penguasaan kecakapan teknologi itu sangat berpengaruh besar terhadap suatu wilayah. Ya, kerjasama antar wilayah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi kekinian itu akan mempercepat pencapaian manfaat yang lebih luas. Nah, demikian Anda sekalian materi pembelajaran kita saat ini. Semoga Anda dapat mengikutinya dan memahaminya. Kemudian setelah meliterasi kembali materi ini, silahkan Anda untuk melaksanakan evaluasi, yaitu silahkan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan pemahaman Anda, uraikan keunggulan dan keterbatasan antar ruang yang terdapat di wilayah pedesaan dan perkotaan. Kemudian, yang keduanya, mengapa keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi akan berpengaruh terhadap interaksi antar wilayah. Semoga bermanfaat materi kita kali ini. Terima kasih Anda telah menyimak. Selamat belajar. Jangan lupa pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa dengan ilmu kita menuju kebahagiaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.